gitu ya dari para pembicara yang mungkin selama pandemi ini ternyata tampil secara excellent menunjukkan kelasnya masing-masing. Nah, hari ini saya bersama dengan rekan saya. Silakan rekan saya memperkenalkan diri. Tapi jangan mempromosikan diri, tapi cukup ini aja memperkenalkan diri aja ya. Siap Bang Boy. Siap. Ya, makasih banget Bang Boy, ini salah satu idola saya nih dulu waktu zaman kuliah nih Bang Boy ini. Keren banget lah dia. Jadi makasih banget abang-abang, mbak-mbak yang ada di sini. Makasih banget. Kita mau sharing-sharing aja sebenarnya. Di sini kita mau adain, kita bukan webinar ya. Jadi bukan seminar, kita itu talk show. Jadi di sini kita pengen banget interaktif abang-abang, mbak-mbak yang ada di sini. Di sini udah ada 4 panelis yang keren-keren banget. Dia yang mewakili berbagai bidang, ada yang profesional, ada yang entrepreneur, dan sangat expert lah di bidangnya masing-masing. Dan abang-abang mbak-mbak yang di sini pun kita juga pengen banget itu untuk speak up aja apapun yang mau ditanyakan, apapun yang mau diskusi. Mumpung banget nih kita bisa ngumpulin abang-abang mbak-mbak yang ada di sini. Jadi di satu waktu ini kesempatan yang berharga banget ya Bang Boy ya. Iyalah, ini ibaratnya nih kalau tanpa kebaikan dari pembicara kita susah juga, John. Per jamnya betul. Lu belum nyiapin ini kan, John? Belum nyiapin plakat kan buat pembicara. Makanya itu, Bang. Ini benar ucapan terima kasih nanti. Ini para pembicara kita ini luar biasa. Hari ini kita kedatangan 4 orang tamu. Oh ya, tadi John cerita nih, kita sebenarnya ada angkatan. Dulu kami sama-sama kuliah di Fakultas Teknik Universitas Indonesia, yang mana saya jurusan metalurgi dan John nih jurusan sipil, John ya. Departemen John dulu, saya jurusan. Iya, Bang. Angkatan 2000, lu berapa John? 2000 berapa belas? Wah, gelek. 2009, Bang. Oh, 2009. Bang. Wah, kenapa lu di muda Bang John? Bang, gua kurang aja kemarin ada senior bilang, "Boy, lu angkatan 92 atau 2002?" Ya, Bang, gua 2003, Bang. Benar-benar senior Bang Edi deh, baik banget sama orang tuh. Oke, baik. Hari ini kita kedatangan 4 orang tamu pembicara di sesi pertama kita nih di acara Pandemic Talks. Yang kita bawa temakan hari ini adalah safety nets and opportunities during the pandemic gitu loh. Jadi ada zaman dulu John, waktu gue kecil itu ada film namanya Sangsara Membawa Nikmat. Itu yang main gue lupa siapa ya, Bang Jeff, mungkin inget deh Bang Jeff, lupa gue cowoknya siapa ya, lupa gue gitu. Pokoknya zaman dulu di TVRI itu ada film. Kayaknya gue nggak tahu Bang, itu udah lama banget itu Bang. Lama banget. Waktu TV TVRI itu intinya filmnya itu ada Midun. Nah, gue inget namanya Midun itu dia dulu nggak kena masalah sama company atau siapa, tapi gara-gara dia dapat sengsara, akhirnya dia dapat sebuah jabatan dan dia jadi hidup sukses. Katanya sengsara membawa nikmat. Bahasa kalian itu blessing in disguise, John. Nah, hari ini kita membawa pembicara yang berkenan sekali untuk membagi pengalaman mereka. Yang pertama saya kenalkan dulu ada Abang Nanang Sugianto. Selamat malam, Bang. Selamat malam, Bang Boy, Bang John. Aduh, ini luar biasa nih. Ini senior gue nih, John. Ini sosok yang gue takuti juga, John, karena semua anak metal alumni semua di bawah tangan beliau nih, John. Sebagai abang, kakak maupun adik yang mengayomi semuanya nih, Bang Nanang nih. Selamat malam, Bang Nanang ya. Makasih Bang udah hadir, Bang. Yang kedua, gue pengen kenalkan juga ada Bang Yoga Mahesa. Wah, selamat malam Bang Yoga Mahesa. Selamat malam. Bang Yoga Mahesa malam, ini dari malam Bang John. Malam Bang Yoga. Dari Lumbung Dana Indonesia, Bang ya? Iya, Lumbung Dana. Lumbung Dana. Nah, dan ini sebuah perusahaan financial technology ya, atau fintech, yang tentunya hari ini banyak sekali memberikan support ya kepada banyak kalangan dari pebisnis, dari yang paling level paling mikro gitu ya sampai mungkin yang menengah. Nanti kita pengen banget Bang cerita pengalaman Abang saat during pandemic ini, apa sih strategi-strategi yang dihadapi dan apa yang relaksasi kah atau akrobat act yang Abang lakukan selama pandemi ini untuk bisa mensupport masyarakat di Indonesia ya. John, berikutnya John, silakan John. Sesi penerangan dari versi John nih, silakan. Siap, makasih Bang Boy. Berikutnya nih kita punya panelis yang nggak kalah keren. Ini yang lagi ngehits banget nih di kalangan ibu-ibu mungkin.
atau mungkin bahkan keluarga-keluarga muda kan, ibu-ibu yang baru belajar masak kan sekarang di pandemi gini bingung mau cari belanjaan di mana, biasanya ini pasti udah familiar banget nih. Kita ada co-founder dan chief strategi dari tukangsayur.co, ada Abang Rafael Jeffrey Anwarsani atau Bang Jeff ya. Kita panggil Bang Jeff ya. Malam Bang. Malam, Bang Gimana John, Bang? Sehat Bang? Bang Boy, sehat. Iya, Mbak, saya Bang. hanya tukang sayur. Saya biasa keliling-keliling, halo-halo. Cuman sekarang keliling-kelilingnya secara digital. Gitu. Iya, luar biasa. Kalah tukang apa? Tukang sayur pakai motor itu Bang ya. Betul. Iya. Lanjut John. Ini tukang sayur yang bikin trending nih Bang Jeff. Oke, makasih Bang Jeff. Berikutnya ada yang nggak kalah keren dan nggak kalah ganteng juga nih. Nah, kalau tadi itu seniornya Bang Boy, Bang Nanang, ini senior saya nih Bang. Ini senior saya kebetulan sama dulu di Sipil UI juga. Ini ada Bang Risa Firnandi. Dia itu merupakan pelaku dari zaman kuliah nih, ceritanya tuh udah menyebar nih Bang. Jadi dari zaman kuliah nih dia udah usaha nih. Emang jiwa entrepreneurnya ini udah keluar banget dari zaman kuliah, dan itu yang kita anak-anak sipil tuh pada tahu, oh ini Risa nih dia memang entrepreneur banget lah. Dan ya sekarang mau meluangkan waktunya di sini kita senang banget sih. Mungkin kita sapa dulu, saya salim dulu mungkin sama channel saya. Halo Bang Risa, selamat malam Bang. Halo, selamat malam John, selamat malam Boy, Om Jeff, Yoga, Bang Nanang. Sehat-sehat ya Bang. Alhamdulillah sehat. Kok bingung nih Bang Nanang, kok anak sipil kok ganteng-ganteng Bang ya? Kita kayak nggak seganteng mereka Bang. Mungkin derita lo kali. Awalnya seleksi kayaknya. Itu BL namanya, derita lo. Oke. John, gue lanjut dulu nih. Siap Bang, lanjut Bang Boy. Oke, siap. Gue sesi dulu John. Gue mau nanya dulu nih ke Bang Nanang nih, Bang. Boleh dulu Bang sharing Bang Siap. selama pandemi ini kan jadi tantangan juga pastinya dari sebuah organisasi ngurusin mahasiswa, ngurusin alumni, mikirin juga tentang alma mater kampus gitu Bang. Abang nggak digaji di sana gitu kan. Apalagi juga tim yang kerja juga kan nggak digaji juga gitu. Betul. Pandemi juga gitu Bang. Kayaknya apa motivasinya nih gitu Bang. Bang bisa sharing nggak Bang selama Abang mimpin yang namanya Ikatan Alumni Metalurgi ini, apa strategi Abang sih Bang biar bikin organisasi ini tetap hidup Bang gitu. Jadi ini juga jadi jadi motivasi juga ya buat teman-teman yang hari ini aktif di dunia nirlaba, di LSMK, di dunia non profit untuk menggerakkan hati-hati mereka Bang. Gimana Bang kira-kira Bang? Ya, terima kasih Bang Boy. Aduh, luar biasa nih saya dikasih kehormatan untuk menjelaskan. Tadi diundang sih untuk menjelaskan safety net-nya. Tapi kalau tantangan memang luar biasa kalau sebagai organisasi dalam masa pandemi ini. Kita udah punya program yang seperti di awal kita bicaranya offline gitu, tiba-tiba kita nggak bisa ngapa-ngapain kan, jadi luar biasa. Sementara kita punya tanggung jawab ke para alumni untuk melayani mereka buat kegiatan-kegiatan yang memang kita udah punya tujuannya. Nah, memang dalam kondisi pandemi ini kita mesti merubah bentuk-bentuk kegiatannya, mungkin lebih banyak di online. Nah, dan juga kondisi pandemi ini ada tantangan tersendiri gitu. Jadi memang banyak para alumni yang terkena atau terdampak dari pandemi ini. Nah, ini jadi suatu bagian tanggung jawab kita sebagai organisasi untuk bisa membantu anggota-anggotanya. Nah, makanya saya dan teman-teman pengurus memprioritaskan ini sekarang sebetulnya sambil paralel kita menjalankan kegiatan-kegiatan yang memang sudah kita setting online. Nah, memang yang mau saya sharing di sini bagaimana sih suatu organisasi. Ilumet itu anggotanya sekitar 2.200 orang, Bang. Jadi kebayang ya banyaknya informasi, berita duka cita di grup kita. Setiap hari ada aja yang meninggal dan juga ada yang positif. Nah, itu kita coba bikin suatu program yang namanya Ilumet COVID Safety Net gitu ya. Jadi kita berpikir bahwa teman-teman ini mesti dibantu gitu ya. Bantunya gimana? Ya kita mesti bantu di awal.
sebelum mereka terkena apa penyakit yang lebih parah. Kalau kita lihat kan kalau positif ini kan ada yang tanpa gejala, kemudian gejalanya lebih sedang gitu ya. Kalau mungkin yang parah itu udah masuk rumah sakit gitu. Nah, kita coba bantu di awal yang masih ringan-ringan. Kita coba bantu suplai obat-obatan, suplai vitamin. Pokoknya diharapkan mereka jangan sampai masuk ke tahap yang lebih serius. Nah, ini fungsinya teman-teman mesti bisa apa ya, mengumpulkan informasi teman-teman itu lebih cepat gitu ya. Nah, jadi mereka yang baru sehari terkena positif langsung kita supply, harapannya kita bisa membantu menjaga mereka nggak sampai ke tahap yang lain. Gitu. Mungkin kalau saya boleh sharing, Boleh Bang. slide boleh ya? Oke ya. Boleh Bang. Kalau ada slide boleh Bang. Kalau mau di-share Bang, silakan Bang. Saya Ini coba, menarik nih Bang. saya baru tadi habis maghrib siapin dikit lah, mungkin buat Bang Boy. Masih saya serius dikit lah siapinnya. Monggo Bang. Oke, jadi sebetulnya kita ada beberapa tim ya. Ya agak lemot soalnya. Sudah kelihatan ya, Bang? Udah Bang. Belum digedein ya? Ya, lagi agak lemot soalnya Oke, sip. jaringannya. Nggak banyak sih Bang Boy, saya bikin slide-nya biar mungkin nanti saya jelasin. Udah makan waktu. Tapi menarik banget nih Bang. Saya sebagai anak metalurgi gitu kan, alumni gitu kan, alumni metalurgi ngelihat Ilumet kayaknya hidup terus gitu Bang sama lagi. Iya. Monggo Bang. Ya, oke. Ntar ya, saya coba tuliskan. Oke ya. Oke. Mungkin kalau di kita ada yang namanya Satgas COVID Lumet kita bikin. Jadi awalnya sih cuma sedikit ya, dari cuma berapa orang, 5-6 orang, tapi ternyata semakin lama semakin banyak kita akhirnya bikin tim yang lebih serius untuk menyiapkan tim ini gitu. Kita ada tim database. Nah, tim database ini kita mesti bisa memantau sekitar 2.200 alumni gitu. Nah, tugasnya ini kita bikin database, misalnya list buat donor plasma, kemudian ada database rumah sakit, kemudian ada database ambulan, kemudian pembelian oksigen, dan banyak yang database yang mungkin setiap saat bisa kita support untuk teman-teman yang terpapar COVID. Kemudian monitoring ini kita ketika teman-teman kita ada yang positif, nah kita pantau gitu day by day gimana kondisinya, saturasi seperti apa, suhunya seperti apa, obat-obatan seperti apa. Nah, pengadaan ini yang paling sebelumnya saya pikir semua kita lihat di berita-berita, semua orang cari tabung sampai antri di jalan, mungkin pada bisa lihat di berita ya. Nah, kemudian juga obat juga sudah mulai susah. Nah, itu ini yang tim kita coba bantu untuk itu. Kemudian juga donasi tentu untuk bisa saling menjaga, kita juga akhirnya mesti minta bantuan untuk teman-teman saling bantu dan pasti kita akan bantu balik. Kemudian juga kita bikin knowledge center-nya. Nah, kita sharing dari SOP, kemudian kita bikin seminar dengan dokter apa sih COVID Delta itu seperti apa. Nah, itu kita sharing sehingga mereka nggak salah dalam isoman itu, mereka nggak salah langkah ya, artinya jadi semakin parah. Nah, itu kita udah ada grupnya, di situ udah sharing dari yang penyintas sudah masuk di satu grup. Nah, itu saling membantu dan saling menyemangati. Nah, dari sharing ini kita sudah bikin yang namanya seminar sih kemarin. Kita
Masih loading Bang ya? Si loading. Ya udah Bang, apa Bang? Ya. Nanti, kalau nggak nanti di-share bisa sama teman-teman. Boleh. Nanti boleh nggak Bang materinya di-share Bang sama teman-teman Bang ya? Boleh. Oke, Nanti saya share. Ya intinya seperti itu, Bang Boy. Takutnya kelamaan. Nanti mungkin. Nggak Bang, pas kok waktunya Bang. Oke, thank you Bang Nanang untuk sharingnya dan ya kelihatan masih juga sebagai anak metal kelihatan safety net-nya Illumed juga kelihatan ya. Jadi kita dapat kalau ada yang sakit dapat kayak ini ya. Iya. Support kit gitu ya, ada obat-obatan gitu, ada antiseptik dan segala gitu, bagi masker segala Bang yang dapat Bang. Betul. Oke, luar biasa. Oke Bang Nanang, nanti kita akan nanya lagi ke Bang Nanang. Yang berikutnya saya mau beralih ke Bung Yoga nih, Bung Yoga Mahesa. Wah, Bung Yoga Mahesa basicnya kalau nggak salah akunting ya? Apa ya? Di BINUS Bang? Iya, dari BINUS IT. Oh IT, sorry Bang. Wah, luar biasa nih. Dulu Iya, IT nyasar ke keuangan. Iya Bang, kan kalau engineer tuh memang joke-nya gitu Bang, katanya Bang. Ya engineer tuh jago di semua bidang Bang. Betul. Kecuali di bidangnya. Katanya gitu. Iya, kalau IT harus jago di semua yang ada teknologinya. Okay. Dari printer, fotokopi, CCTV, benerin mesin absen. Ya pokoknya anak IT ini nih uninstall gimana caranya? Oh, pokoknya anak IT. Bener, sampai bikinin grup WA. Oke Bang, sharing dong Bang ke teman-teman Bang, apa sih Bang yang mungkin strategi dan mungkin bisa nanti perkenalan dulu juga Bang, Lumbung Dana Indonesia itu seperti apa perannya gitu Bang. Apalagi sekarang juga banyak Bang pinjol-pinjol yang nggak bener itu kan Bang gitu kan. Apa sih bedanya yang fintech yang mensupport untuk perekonomian di Indonesia dengan yang ada hari ini Bang, tantangan di OJK kan juga teriak-teriak mulu kan, ini ada banyak yang ilegal segala macam. Nanti mungkin bisa sharing juga Bang di sini. Mungkin Bang buat opening statement Bang, sekarang Bang 5-7 menit ke depan Bang, sekarang Bang. Oke. Jadi selamat malam semuanya, thank you udah diundang ke acara malam ini nih. Saya sebenarnya belum ada komunikasi sebelum sama panitia, tapi tiba-tiba harus gantiin si Bang Andri untuk join ke sini. Tapi ya kita sama-sama di organisasi juga kan. AFPI nama organisasinya, Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia. Jadi kita sama-sama satu bidang, sama-sama wakil ketua bidang. Ya udah kita sering suka ganti-gantian aja, kalau yang satu nggak bisa, yang lain ganti. Nah sebelum masuk ke pembicaraan, mungkin saya mau kenalin dulu Lumbung Dananya itu sebenarnya apa. Nah dari situ nanti saya bisa cerita apa sih yang dilakuin sama Lumbung Dana sekarang. Oke, saya izin share screen. Monggo Bang. Yang mana ya? Oke, mungkin dijadikan host dulu kali ya? Apa udah jadi host ya Bang? Udah jadi kayaknya udah deh. Udah jadi host, oke Bang. Di tengah-tengah ada Bang share screen. Nah ini nyari slide-nya nggak ketemu. Oh ini. Oh iya, oke. Oke, monggo Bang. Oke, jadi saya memperkenalkan singkat aja, biar nggak kayak promosi. Di Lumbung Dana ini kita udah berizin resmi di OJK baru 2021 ini di bulan April. Wah, selamat Bang ya. Pasti perjuangan ini tuh ya. Sebenarnya save by the COVID juga gitu. Lumbung Dananya sendiri ini kita starting dari 2017, dari orang yang belum paham yang pinjol-pinjol itu apa. Terus udah mulai ada serangan di 2017 pinjol ilegal. Terus habis itu udah mulai cooling down. Nah, sekarang pas lagi pandemi COVID ini meledak lagi. Nah, nanti saya mau cerita arahnya ke situ. Nah, di tengah-tengah kita berjalan ini, karena kita juga harus mengikuti regulasi dari OJK sebagai regulatornya kita. Nah, di tengah-tengah ini kita juga harus bisa misahin kan, mana yang harus di segi compliance kan, mana yang kita harus penuhin appetite dari customer-nya dari Lumbung Dana. Nah, di Lumbung Dana, di fintech peer-to-peer lending ini uniknya kita harus handling dua customer, dari segi borrower, orang yang butuh uang, dan lender, atau disebutnya investor juga bisa. Orang yang kelebihan uang lah, yang mau dicobain investasi kecil-kecilan. Jadi uang dari setiap pinjaman online itu bukan dari perusahaan ya, tapi kita hanya menghubungkan aja. Dari orang yang ada di Jakarta, misalnya dia kasih pinjem, ternyata borrowernya ada di Batam atau ada di Irian. Nah, itu bisa dilakukan. Nah,
Selanjutnya ini produk. Nah, lumbung dana itu di 2017 dibuat oleh kita. Nah, itu produknya mau produktif semua. Jadi main produk kita di invoice financing yang ada di sebelah kanan. Kita maunya B2B. Ada invoice financing, ada UMKM, pinjaman working capital juga bisa, ada supply chain financing. Tapi di tengah jalan, di 2019 itu, ada kebutuhan dari beberapa UMKM yang udah menjadi nasabah di lumbung dana, mereka mau kasih kasbon ke karyawannya. Kalau istilah di kantor kan ada pinjaman karyawan atau uang muka gaji. Tapi kalau di toko kelontong gitu kan nggak ada istilah gitu. Jadi mereka sebutnya biasanya kasbon. Nah, kasbonnya ini kita digitalkan. Makanya lumbung dana punya produk sendiri baru namanya employee loan. Gitu. Nah, terus untuk tenornya sendiri, kita itu biasa mainnya dulu tuh short term. Kalau di pembiayaan tagihan sama lah kayak di bank atau di manapun juga biasanya maksimum 3 bulan. Tapi karena ada request permintaan, terus kita mau menolong dari UMKM juga karena semangatnya kita mau produktif, jadi tenornya kita panjangin jadi 12 bulan. Untuk sekarang yang bisa kita kasih sampai 12 bulan. Nah, di segi yang kedua, di scoringnya, dulu kita scoring itu ngeceknya lumayan jelimet di sisi financial part-nya. Gitu. Tapi during the COVID ini, financial part bisa kita kesampingkan, yang kita lihat malah di behavior orangnya. Kadang-kadang orang nih punya uang, dia bisa bayar utang, tapi dia nggak mau bayar utang. Gitu. Nah, yang kita cek itu behavior-nya, sama bener nggak rumahnya di situ. Jadi kalau misalnya one day disamperin, nggak ada orangnya di rumahnya itu. Nah, yang ketiga, kita berkolaborasi. Intinya dari bisnisnya lumbung dana ini, kita berkolaborasi dengan ekosistem sama komunitas yang sudah kita ajak ngobrol dari awal kita berdiri. Nah, sampai sekarang kita udah berkolaborasi dengan komunitas maupun perusahaan-perusahaan maupun paguyuban itu sekitar ada 60 ekosistem yang sudah bekerja sama dengan lumbung dana. Itu. Nah, kita sebut pola kerjasamanya itu semuanya anchor. Jadi nanti ke depannya kalau saya nyebut anchor, nah pola kerjasamanya itu. Oke, selanjutnya, nah karena kita ini runningnya by digital online, ini nggak ada tatap muka sama sekali. Gitu. Jadi karena tidak ada tatap muka, gimana caranya kita bisa kasih pinjem orang, terus bukan duitnya lumbung dana, bukan duitnya saya, duitnya orang juga, terus kita kasih aja udah begitu. Nah, ini kita saya bagi 3 di sini. Yang pertama kita harus dari lumbung dananya kita KYC, know your customer. Nah, ini kita pakai biometric verification untuk ngecek data di KTP sama mukanya dia sama nggak, itu connect-nya ke Dukcapil. Nah, untuk yang selanjutnya di scoring-nya sendiri kita jadi dibagi 3. Yang pertama kita validasi dulu data dirinya dia. Ini by email sama by SMS. Nanti mesinnya lumbung dana bisa cek emailnya ini dia terdaftar di mana-mana aja. Di sosial media mana aja, terus di e-commerce mana aja, itu bisa dilihat bahwa benar emailnya ini email aktif, bukan email baru cuman buat ngajuin pinjaman gitu, sama nomor handphone baru dia beli, terus buat ngajuin pinjaman doang, kita nggak kasih yang kayak gitu model. Nah, yang selanjutnya kita merchant validation, jadi usahanya itu yang kita validasi, tapi yang kita validasi itu cuman di bagian alamat dia sama tipenya. Jadi kalau kayak sekarang ada startup atau UMKM baru yang dia mau bikin kayak IO online gitu, kayak pameran online atau jualan online dadakan. Nah, itu biasanya kalau di kita sekarang di lumbung dana ini kita scoringnya kita rendahkan gitu. Tapi kalau yang untuk yang sustain yang kayak Bang Jeffrey jualan sayur, terus jualan makanan, ini lagi hype kan, jadi scoring kita bagusin. Nah, yang selanjutnya baru kita di finansialnya. Nah, di finansialnya ini baru kita cek, tapi simple. Kita cuma mau cek dia inventory-nya ada berapa sih, itu kita jadiin aset lah. Sales-nya berapa, terus rekening banknya ada atau enggak. Nah, setelah itu udah prosesnya tanda tangannya juga digital, cuma masukin OTP doang, udah dia cair langsung ke rekening banknya masing-masing. Gitu. Kalau dari presentasi saya sih itu doang. Buat pengenalan. Tapi iya, perkenalan dulu. Nah, during the COVID ini, yang tadi saya bilang nih, saya stop share screen-nya. Nah, during the COVID ini, kenapa bisa dibilang lumbung dana ini save by the COVID? Itu kita salah satu yang menurut saya juga lumayan beruntung sih. Karena di awal tadi, orang buat minjem yang nggak tatap muka,
itu pasti sangat amat mau. Karena nggak pernah ketemu sama orangnya, terus bukan bank, bukan apa, nggak tahu ada punishment-nya di situ. Ya udah dia minjem aja. Tapi karena sekarang lagi kondisinya pandemi, orang semuanya running by online, dan intinya dari semua yang ada di digital itu, yang ada di online itu adalah tingkat kepercayaan. Nah, jadi kepercayaan di sisi peer-to-peer ini juga jalan. Itu yang bisa dibilang industri fintech ini kenapa save by the COVID, yaitu salah satunya. Mungkin di situ dulu saya untuk Oke, Bang. Siap, Bang. perkenalannya. Thank you, Bang. Thank you, Bang. Oke, John. Silakan, John. Thank Siap you, Bang Boy. Yoga. Ya, Oke. makasih banget tadi Bang Nanang dan Bang Yoga. Keren banget penjelasannya gimana kita bisa adapt ya di tengah pandemi gini. Berikutnya kita mau denger nih opening statement dari panelis kita yang mungkin tukang sayur yang paling viral se-Indonesia nih sekarang. Mungkin kalau ada yang belum pernah dengar, tapi nggak mungkin lah ya belum pernah dengar. Kita mau denger Bang Jeff. Gimana Bang Jeff? Kami persilakan Bang. Mungkin sih banyak yang belum pernah dengar ya. Dari segi tukang sayur kan lebih condong yang dengar emak-emak. Jadi ibu rumah tangga kebanyakan yang lebih tahu tentunya. Tapi yang jelas sih, aku jelasin dikit aja lah. Aku share screen ya, izin ya. Siap. Coba, oh ini nggak bisa nih. Nggak apa-apa deh. Nggak bisa share screen nih, belum. Oke, nggak apa-apa lah. Mungkin aku jelasin lah sedikit tukang sayur tuh apa sih. Basically sih kita tukang sayur yang kita keliling, bisnis modelnya sama tukang sayur tradisional, cuman bedanya kita nggak pakai nawar. Jadi yang tadinya keliling ke masing-masing kompleks, rumah tangga, klaster, perumahan, itu harga kita berdasarkan daerah. Itu satu. Jadi kita secara localized dan personalized content kita pasti ada juklaknya lah. Jadi harga yang terbentuk di Bintaro, BSD, Bang, Bogor. potong dikit Bang. Udah bisa share screen nggak ya Bang? Coba aku lihat. Oke, siap Bang. Bisa nggak ya? Kayaknya dari gua deh. Kayaknya dari gua udah nggak bisa. Nggak bisa. Kayaknya nggak bisa sih dari gua. Coba gua minta nggak bisa. Harus di setting dulu dari awal. Sorry lupa. Nggak apa-apa sih. Tapi balik lagi, tukang sayur kita berdiri 2016. Awal mulanya di sekitar Jakarta Selatan, tepatnya Cilandak, Pondok Labu, Cinere, dan sekitarnya, karena memang co-founders berempat ada di daerah situ. Kita viralnya adalah lewat PUMG, jadi kita masuknya pertama, ibu-ibu itu viralnya di Persatuan Orang Tua, Murid, dan Guru, di masing-masing sekolah anak-anak kita lah. Jadi kita suruh nyoba, kita suruh experience, kasarnya kita A/B testing, dan kita istilahnya go Jabodetabek, sekarang alhamdulillah Jawa Bali, dan kita kena akselerasi blessing in disguise, itu kita ekspansi ke Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Ambon, dan Papua. Itu semua itu terjadi di luar Pulau Jawa dan Bali, terjadinya di 2020 dari sekitar bulan April sampai dengan sekarang. Dan kita juga merambah ke kota-kota sekunder, di mana itu ada kayak istilahnya kalau mungkin apa perlu di Cirebon, di Cimahi, di Cikampek, di Tegal, di kota-kota Mojokerto perlu. Karena juga kita juga membantu pemerintah untuk mengurangi mobilitas. Nah, kita juga ada learning bagus sih dari ibu-ibu tentunya adalah keterbatasan ibu-ibu maupun asisten rumah tangga dalam memasak sesuatu. Istilahnya mereka kan perlu mikir dulu nih, gue mau masak apa, baru beli bahan, right? Nah, kita punya innovation business model yang kita lakukan 2 tahun lalu, itu juga berdasarkan masukan dari ibu-ibu. Jadi tadi Pak Yoga bilang KYC banget.
Karena know your customer itu banget. Karena customer juga kasih feedback yang bagus. Jadi kita bikin namanya paket siap masak. Satu porsi cukup buat 2-3 orang, kita kasih resepnya. Jadi resep itu bisa datang dari alumni pariwisata, akademi pariwisata, bisa dari ibu-ibu. Dan kita kasih kickback, insentif, berapa persen dari paket tersebut balik ke mereka yang menyediakan resep. Jadi ibu-ibu itu lebih gampang, juga tidak ada waste. Mungkin kalau istri-istri kita, kalau belanja kan suka kalap tuh, apa aja dibeli, apalagi bawa anak. Nyomot, tiba-tiba keranjangnya penuh. Banyak waste-nya lah. Dan kadang-kadang kalau belanja mingguan, lupa ada ini, lupa beli itu, akhirnya busuk, jadi waste. Nah, kalau paket siap masak, enggak. Dan itu salah satu yang selama pandemi ini naik terus. Tapi sebenarnya paket siap masak itu terjadi karena fenomena Lebaran. Setelah pula Lebaran biasanya pembantunya ganti karena nggak balik lagi pembantunya atau pindah ke sebelah. Jadi harus training pembantu baru untuk masak gitu-gitu juga. Itu sebenarnya awal mulanya kita siapin paket siap masak. Berikutnya adalah UMKM ya, yang UMKM yang tadinya kita cukup strict, kurasi dari segi PRT dan BPOM karena juga kita berhubungan dengan konsumen. Kita sekarang kurasinya berdasarkan livelihood-nya daripada UMKM. Jadi UMKM ini kadang-kadang menjadi breadwinner untuk rumah tangga tertentu. Jadi bukan jualan iseng-iseng karena lihat YouTube, jualan di WA Group, tapi ini benar-benar jualannya buat nafkah. Jadi itu kita kurasi lagi UMKM yang onboarding di seluruh Indonesia, tergantung daerahnya, itu yang kita naikin ke sistem kita. So basically tukang sayur is not just another e-grocery, cuman sebenarnya adalah big data company yang dimana kita juga banyak kerjasama dengan beberapa bank. Kita memberikan credit scoring karena data yang kita punya cukup deep dari segi lokasi, NJOP-nya kita identify karena biasanya pengirimannya ke rumah. Kebiasaan rumah tangga itu isinya berapa orang dari pembelanjaannya, health concern. Jadi misalnya kalau teman saya Vespa nih ada di sini juga Pak Risa, itu kalau dia belanja di saya, ada juga teman kita Pak Ruli belanja di saya bisa kasih feedback, tolong kurangin ini karena rentan diabetes, gula darah tinggi, kolesterol, darah tinggi, dan lain sebagainya berdasarkan makanan. Jadi kita punya algoritma tuh udah langsung automatically. Dan data itu juga kita secara API connect, kita ada kerjasama triparty, GoFood, Halodoc, dan tukang sayur. Jadi, belanja gue aman kok di tukang sayur, sehat semua. Tapi misalnya Pak Yoga jajan di GoFood-nya kenceng. Nah, Halodoc dapat data dari kiri kanan. Ya oke, tukang sayur lo aman, tapi lo tetap jajan. Misalnya Dudung Roxy tetap seminggu sekali, sama aja. Jadi untuk health concern untuk ibu-ibu juga penting ya. Jadi kita lihat ujung-ujungnya big data company, ujung-ujungnya ya kita tentu comply ke PII, GDPR segala macam. Jadi benar-benar unique ID yang kita lakukan. Tapi ya tukang sayur secara pandemi ini kita memberikan safety net, membuka lapangan kerja untuk orang jadi agen, membuka lapangan kerja untuk UMKM yang benar-benar memerlukan untuk jualan sebagai nafkah, dan ketiga juga banyak teman-teman yang ojol yang istilahnya moonlighting atau double job, jam 6 pagi sampai jam 12 malam jadi agennya tukang sayur, di atas jam 12 siang, di atas jam 12 siang kembali lagi jadi ojol. Jadi mereka punya double income lah. Mungkin income yang satu berkurang karena mobility, tapi mereka masih punya sustainable income dari kita. Jadi mungkin itulah sebagian besar dari tukang sayur. Nanti mungkin kita lanjut ngobrol lagi lah kalau ada pertanyaan. Oke, Bang Boy sama Bang John. Makasih banget Bang Jeff. Jadi kalau misalnya tadi saya boleh simpulin ya, sebenarnya tukang sayur ini kok sekarang bisa viral itu sebenarnya kalau saya menurut teman community based kan, dari awal dari ibu-ibu yang suka ngumpul terus udah bisa expand gini, tentu saja gara-gara kolaboratif kan Bang. Ya, kolaboratif di zaman pandemi ini itu kan yang perlu banget dari dari berbagai pihak atau stakeholder lah sehingga bisa expand. Yang terakhir itu tukang sayur itu juga care ya Bang. Jadi betul. Contohnya yang dibantu itu juga UMKM yang memang benar-benar butuh gitu. Jadi by need, jadi bukan sekedar
apa namanya mungkin ibu-ibu arisan yang sekedar mau nyoba-nyoba atau hal-hal yang mungkin dia sebenarnya dari istilahnya menengah ke atas, tapi yang benar-benar butuh di saat pandemi gini juga disentuh oleh tukangsayur.co. Itu mungkin jadi teaser nanti buat abang mbak sekalian, kita mau diskusi tentang ini. Nanti kita akan ngobrol lebih banyak lagi dengan Bang Jeff. Terima kasih Bang Jeff. Sama-sama. Statement-nya. Digital marketing paling efektif is the power of mak-mak lah. Dan mereka juga menjadi complainer paling efektif juga. Jadi kalau senang viral, kalau nggak senang juga sama aja viral. Jadi digital marketing, Rame Bang ya. Datanya cost banyak, per Bang. acquisition gue Siap. dikit banget karena mak-mak sih. Siap Bang. Berarti kunci untuk viral adalah mak-mak gitu ya Bang? Betul. Target market mak-mak gitu. The most complex customer in the world is female. Nah, if you can satisfy them, ya udahlah, aman. Siap. Makasih Bang Jeffrey. Berikutnya kita beralih ke abang yang nggak kalah ganteng nih dari semuanya. Ini senior saya sekali lagi nih yang ya gokil banget lah. Dia merupakan co-founder dari Vanesia. Ini ada Bang Risa Firnandi. Gimana Halo, Bang? John. Sehat Bang? Alhamdulillah sehat. Baru Siap, keluar Bang. isoman juga. Sehat, alhamdulillah. Oke Bang, kita persilakan Bang untuk opening statement-nya. Silakan Bang. Thank you, John. Mohon izin semuanya ya. Ini gue bingung mau ngomong apa nih. Masalahnya kalau di sini nih, gue coba deh nanti ngomongnya biar nggak kelihatan dagang banget sih. Sebenarnya ya dagang juga, cuma paling bukan dagang tapi apa ya, kita memberikan opportunity mengenai sebetulnya bisnis Vanesia tuh sama seperti bisnisnya Om Yoga. Cuma yang membedakan kami adalah mungkin uniqueness kami itu kita syariah business. Kenapa dibilang syariah? Ya karena kita melihat bahwa perkembangan dunia ekonomi syariah di dunia maupun di Indonesia sudah terlihat angkanya mulai meningkat dan orang sudah mulai sadar bahwa bukan berarti kita ini apa ya, maksudnya gini, kita tuh berusaha membuat semua komponen dari hasil produksi, sumber produksi maupun dari sisi keuangannya, kalau bahasa syariahnya halal lah. Itu bahasa jualannya halal gitu aja. Makanya takut disangka jualan di sini gitu. Jadi mau cerita sedikit, jadi Vanesia ini berdiri ya boleh dibilang karena kumpulan teman-teman juga, mungkin sama kayak Om Jeff juga. Kita itu merasa butuh memberikan peran serta gini, sorry. Kita ngerasa bahwa kita tuh butuh andil untuk memajukan UMKM. Walaupun basic saya bukan dari keuangan, tapi kita ngerasa bahwa kalau bagian kecil dari tetangga kita bisa bantu dan misalnya jumlahnya tidak yang jumlahnya juga tidak sedikit, kalau bersatu dan bermanfaat, kenapa nggak kita bikin ya? Dasarnya cuma itu aja. Kita pengen bantu lah. Jadi memang karena sebetulnya kalau perbedaan ini sebetulnya jadi ini ceritanya begini, kita tuh lahir dari tahun 2019 akhir, 2021, bulan Maret kebetulan kita dihantam sama COVID, proses di OJK juga kita bermasalah karena betul tadi dari Bro Yoga, isu pinjol segitu hebatnya akhirnya OJK melakukan moratorium dan kita akhirnya split bisnis kita. Jadi itu bagian dari cara kami untuk survive sebetulnya. Kita akhirnya bergerak di bentuk agregator keuangan juga. Fungsinya nggak jauh-jauh dari dari bisnisnya Om Yoga. Cuma bedanya kita syariah. Mungkin bisa tampilin sedikit kali ya. Nggak biar langsung. Kelihatan ya? Kelihatan ya? Kelihatan nggak? Belum Bang. Ya belum. Belum Bang? Belum. Kelihatan? Belum. Kelihatan? Nggak kelihatan juga? Oh, wait. Share screen. Wait. Sebentar dulu, mohon maaf ini. Saya takut salah buka.
Ini sesuai dengan permintaan host, jadi peluang dan tantangan di masa pandemi. Sebetulnya Vanesia itu kita memang sebetulnya gini, ketika kita merubah bentuk syariah itu menjadi syariah yang modern itu sebetulnya jadi tantangan buat kami sih. Kenapa begitu? Karena harus kami sadari bahwa butuh terobosan besar secara marketing ataupun pola pikir di kita-kita mengenai kehidupan bersyariah. Itu pertama. Mengenai proses keuangan dan sekalian dan potensi segala macam, mungkin saya rasa hampir sama dengan bisnisnya Om Yoga. Bedanya adalah kami melakukan membagi benefit dengan para lender itu dengan bahasa bagi hasil. Dan seperti ke borrower juga, kami juga meminta bagi hasil, tapi bedanya adalah kami melihat kemampuan usaha borrower juga. Dalam artian kita menganalisa mulai dari keuangan, terus kemampuan produksi, daya jual, akhirnya kita membuat analisa di internal kami, akhirnya kita keluarkan scoring dan itu yang akan menentukan jumlah bagi hasilnya untuk di borrower. Dan jumlah bagi hasil itu akan kita lempar balik ke para lender. Jadi dia juga kita akan secara terbuka akan kita berikan gambaran mengenai bisnis calon borrower yang akan didanai. Prinsipnya seperti itu. Jadi tektokannya sama, terus potensinya sama, dan memang sebetulnya yang penting adalah gimana para lender nih tahu bahwa oke, kita nih sebagai agregator tuh udah melakukan banyak hal lah, misalnya seperti profiling, terus kita melakukan assessment, terus bahkan untuk di sisi borrower kita melakukan financing jadi financial consulting. Jadi kita mencoba menjaga borrower supaya mereka berproduksi atau menghasilkan sesuatu sesuai dengan apa yang mereka cita-citakan. Dan itu kita selalu pantau dan karena kita juga punya amanah ke lender supaya bisnis ini berjalan dengan baik. Seperti itu sih. Jadi kalau misalnya di sini ya untuk kami agregator, kita melakukan financial consulting, kemudian dari borrower yang ada kita melakukan manajemen risiko dan jadilah portofolio. Kemudian apa ya? Kalau model bisnisnya hampir sama, mungkin di sini namanya kalau kita ada pendana, kita sebagai agregator, penghubung. Kalau bahasanya Om Yoga tuh namanya anchor, kita bisa jadi off taker juga, mungkin bisa dibilang anchor juga. Nah, borrowernya ya bisa jadi UMKM atau mungkin perusahaan-perusahaan yang membutuhkan pendanaan, atau misalnya petani, atau misalnya nelayan, seperti yang contoh kami lakukan di Rembang itu kami bekerja sama dengan ada satu off taker yang mereka menghimpun banyak plasma, itu kebutuhan dana untuk mereka berproduksi itu besar sekali karena memang sumber daya produksi perikanan kita luar biasa. Dan memang akhirnya persebaran perekonomian di tingkat nelayan itu akan sangat kita rasakan sebetulnya. Jadi di satu sisi produksi di hilir itu kita ditangkap oleh para konsumer stabil, dan tapi secara produksi mereka juga butuh kestabilan. Jadi salah satu yang dibutuhkan ya pasti pendanaan gitu loh. Jadi itulah ininya Pak, manfaatnya. Izin Bang Risa. Ya. Ya, mohon maaf sekali nih Bang. Nanti mungkin kita akan lebih banyak lagi ya kita kulik-kulik Bang terkait Vanesia ini dan opportunities-nya. Baik. Sekalian dengan interaksi dengan abang-abang Bamba yang ada di sini ya mungkin Bang. Agar lebih dalam lagi tentu saja. Ya, baik, benar kepanjangan kayaknya tadi ya. Siap. Malah jualan. Artinya kita nanti jadi lebih tahu nih Bang sekarang. Ternyata ada format-format yang bisa ngebantu wirausahawan kecil gitu kan, dari mulai level mikro sampai kecil dan menengah. Ada support pendanaan yang bisa dibantu baik di Vanesia atau di Lumbung Dana Indonesia gitu kan, dan juga tadi juga ada pelaku juga digital bisnis gitu, digital
tukang sayur kan, pesan digital yang akhirnya ternyata saling support juga. Bang, gue mau nanya nih Bang, tapi sebelum mulanya boleh nggak kita foto bareng dulu Bang, semuanya Bang, sama para peserta Bang. Para peserta mungkin kalau boleh kita ada waktu 1 menitan mau minta foto klik 2 klik buat teman-teman semua yang berkenan ya kita foto bareng yuk. Ada ini ya, ada tim fotonya. Mas Gunawan udah ready? Ready. Oke, siap. 1, 2, senyum yang lebar. 1, 2, 3. Oke. Lagi slide 2. 1, 2, 3. Slide ketiga. Bentar, slide 2-nya belum. 2, oke. Cepat amat, Bang. Silakan kalau mau buka fotonya boleh. 1, 2, 3. Yang terakhir 1, 2, 3. Thank you semuanya. Bang, gua sekarang John, gue nanya dulu John ya. Siap Bang Boy. Oke, Bang Jeff, Bang, kalau lo ngelihat kondisi tukang sayur hari ini atau misalnya ibu-ibu yang kan juga ada yang isoman tuh Bang gitu Bang. Sebenarnya ada nggak Bang creativity yang muncul ternyata pas lagi musim pandemi ternyata ini kayaknya ada ide baru nih yang bisa gue bikin di perusahaan gue gitu Bang. Ada nggak Bang yang bisa di-sharing Bang? Sebenarnya kita ada, saya tanpa menyebut merek ya, kita kerjasama sama real estate developer beberapa, di mana dari segi developernya mereka membeli dari kita, jadi tidak dibebankan ke penghuni ya real estate itu, tapi paket isoman. Jadi bukan sembako tapi makanan yang siap dimasak, kebutuhan pokok tentunya, termasuk juga ada beberapa sembako yang mereka berikan ke penghuni cluster real estate atau istilahnya sektor mereka yang terkena isoman. Jadi developer itu actually every day atau every 2-3 hari membeli paket dari kita untuk dikirimkan langsung ke penghuni yang lagi isoman. Jadi gotong royong memang ada kan di beberapa tempat ya, dari RT, RW segala macam, tapi ini kita karena sistem kerjasamanya B2B, kita kerjasamanya dengan developer, kita propose nih daerah lo lagi merah, gimana kalau enggak kita penetrasi daerah itu dengan kita menawarkan paket isoman. Developernya gayung bersambut, ya udah gini deh Jeff, gue yang bayarin deh semuanya. Jadi selama mereka isoman 14, 21 atau 30 hari, mereka kebutuhannya satu keluarga gue yang nanggung. Jadi itu B2B engagement yang kembali kayak tadi Pak John bilang, kolaborasinya ada, care-nya ada, dan community-nya ada. Jadi benar-benar si developer ini yang tadinya kita ujung-ujungnya mau jualan, developer, ya udah gue bayarin aja deh. Toh itu penghuni gue, mereka udah beli rumah gue, mereka bayar IPL, hajar gitu. Itu kalau dipromosi itu keren banget Bang. Besok dia jual rumah lagi bakal laku banget Bang. Justru itu dia beli rumah dapat paket isoman gitu kan. Iya justru itu, tapi mereka lucunya low profile. Oke. Jadi itu kembali lagi kan the power of mak-mak itu pasti viral. Gue dapat paket isoman dari developer gue melalui tukang sayur. Jadi istilahnya win-win brandingnya lah. Wah keren. Tapi mereka tidak mengutarakan itu buat jualan karena kan ini cluster yang sudah ready ya, yang sudah dihuni. Siap. Tapi mereka care sama orang-orang yang sudah spend money untuk beli di cluster itu. Jadi added value service lah. Oke. Bang, thank you Bang. Kalau gue nanya ke Bang Nanang, Bang, lu sebagai pimpinan organisasi yang tadi gue bilang nirlaba di awal tuh, strategi lu apa Bang? Yang tumbuh kreativitas gara-gara ada pandemi Bang. Bisa di-share Bang? Ya kalau kita sih semenjak pandemi ini kita akhirnya bikin aplikasi untuk anggota Illumed nih Bang. Boy. Jadi di aplikasi itu teman-teman Illumed bisa sharing bisnisnya, kemudian jadi mungkin yang tadi dibilang sesama anggota Illumed mungkin pasarnya sangat besar ya, 2.200 orang bisa beli dengan di endorse oleh Illumed ya luar biasa, bisa pasarin di aplikasi Illumed-nya itu gitu. Dan juga kita ada yang punya forum bisnis ya, itu akhirnya bisa juga jualan di forum bisnis itu seperti itu. Itu sih opportunity yang bisa kita kasih di pandemi ini gitu Bang Boy. Nggak cerita ini Bang, yang training itu Bang, itu keren banget tuh Bang. Gue selama
berapa bulan itu training banyak banget jadinya di metal tuh Bang. Iya, akhirnya memang kita karena cuma bisa seminar dan juga offline, kita bikin seminar-seminar buat training-training gitu ya. Artinya di bidang metalnya sendiri pasti banyak alumni-alumni yang butuh sertifikasi yang kita bikin gitu. Dan itu akhirnya banyak teman-teman alumni yang mau sharing tentang ilmu-ilmunya Bang Boy. Oke. Siap Bang. Jon, monggo Jon. Kebetulan banget nih Bang Boy ini. Jadi sedikit punya cerita nih. Sebenarnya Bang Nanang ini salah satu idola gue nih Bang Boy. Karena Lo kok suka cowok-cowok sih, Don? serius. Gue jadi Serius. takut, Jon. Nggak, serius. Karena suka sama semua cowok-cowok ini. Bang Nanang ini kalau kita lihat orangnya kalem, ngomongnya cuman dia apapun itu selalu disikat gitu. Mau ada apa-apa selalu disikat gitu. Lagi reaktif banget gitu. Sedikit punya cerita kan. Untuk safety net ini sendiri, apalagi di organisasinya Bang Nanang ya yang dipimpin Ilumet, itu kan salah satunya itu ada Satgas COVID untuk untuk keluarga alumni metalurgi lah. Dan di situ kebetulan kalau saya kan Bang di sipil nih Bang, di sipil itu salah satu yang jadi influence ke kita juga lihat-lihat dari punyanya Bang Nanang ini. Jadi seperti apa sih bagaimana sih kita bisa melakukan database untuk alumni untuk ngasih bantuan, apa saja yang bisa dibantu, terus apa saja yang bisa kita lakukan untuk membantu teman-teman itu gitu. Karena kebetulan kan ini nirlaba ini kan kita nggak tahu gitu sumber dananya dari mana gitu. Jadi salah satu yang harus penting itu adalah komunikasi ya kan. Dan itu Bang Nanang salah satu yang sering banget ngasih influence sih. Ya artinya dari sipil, dari metal, dari TI kita juga sharing juga kan, mungkin dari sipil punya program apa, kita sharing mungkin urgensinya mana duluan nih, bisa kita bantu, saling bantu. Bang Yoga, kalau Bang Yoga gimana Bang? Ngadepin Bang, selama pandemi ini banyak permintaan atau gimana Bang? Kalau buat banyak banget. Mungkin bisa sharing Bang. Kalau permintaan tuh naiknya 25-30 kali. Wow. Itu permintaan. Tapi kekuatan dari lendernya ini sendiri yang lumayan drop ya, karena kan mereka harus choosing juga. Tuh. Apalagi isu yang fintech ilegal itu kan, yang data jadi kesebar kemana-mana, semua orang jadi ditagihin, bisa minjem nyomot nomor orang, dijadiin emergency kontak, terus udah aja gitu dia nggak bayar. Akhirnya yang nomor kecatut di emergency kontak ini yang diteleponin, yang diteror. Itu sih yang jadi problem kita saat ini. Tapi luckily, terus alhamdulillahnya juga kita permintaan sih segitu banyak sih. Sekitar sekarang tuh ada 6.000 lah aplikan yang masuk ke Lumudana setiap harinya. Kalau mau nanya ke ya silakan Bang. Tapi balik lagi tadi, karena ini kan kondisinya kan lagi prihatin ya, jadi pasti semua orang lagi muter otak nih bareng-bareng, muter otak semua sama-sama gimana dia harus survive ngidupin dirinya sendiri sama ngasih makan orang yang di rumahnya. Nah biasanya kalau udah dengar kata-kata namanya pinjaman online itu 5 menit 10 menit cair gitu. Padahal nggak semuanya kayak gitu kan. Itu beda sama Lumudana, kita yang B2B mainnya ini juga beda. Nah ini yang jadi challenge. Dari 7.000-an yang masuk itu sebenarnya yang bisa kita accept atau kita approach baru tuh cuma sekitar di bawah 50. Gue iseng tadi John ngeliat websitenya Lumudana ya Bang. Udah nge-share sekitar 80-an miliar Bang ya. Orang-orang Bang. Iya, kalau per hari ini tuh udah 98 miliar. Duit iya. John. Jadi kalau mau dapat bocoran itu gimana sih Bang untuk dari aplikannya kan banyak banget nih Bang. Jadi yang bagaimana mensortirnya, dipilihnya, mana yang benar-benar butuhkan, mana yang jadi yang bisa dapat itu seperti apa sih Bang? Mungkin kita bawa. Jadi ini kalau cerita singkatnya di fintech tuh di Lumudana sendiri ya, kita tuh kan modelnya kan kolaborasi tadi, modelnya kerjasama dengan ekosistem yang ada maupun startup baru. Jadi sekarang nih lagi jadi idola karena gua dulu di IT,
teman-teman di IT ini semuanya bikin startup semua. Itu Iya. yang anak-anak BINUS ya kan, alumni-alumni atau teman-teman. Tokopedia. Terus mereka tuh awalnya jualan online gitu kan di beberapa e-commerce, tapi kan ada potongan. Akhirnya karena backgroundnya kita IT, terus banyak teman-teman IT yang programmer, bikin web itu kan gampang sekarang. Tinggal drag and drop juga kadang-kadang bisa jadi tuh. Cuman masalah tinggal pembayaran aja gimana kalau e-commerce. Nah ini permintaan dari Lumudana sendiri kita connect ke e-commerce baru ini juga lumayan banyak banget. Terus sortingnya itu jadi kita tuh awalnya kita kerjasama di situ yang ada gap di mana kita bisa masuk pendanaannya karena kita basicnya itu cuman ngasih duit terus terima pengembalian dengan lebih kayak ya sama lah mungkin kalau Bang Jeffrey keliling jualan sayur, kalau kita keliling bawa duit aja yang banyak gitu, kita tebar-tebar ke orang, berharap orang untuk balikin dengan margin tertentu kan gitu. Amin. Ya diaminin gitu. Nah baliknya lagi kita tuh punya engine di Lumudana sendiri yang scoringnya itu udah AI. Jadi setiap orang itu kita bisa split masing-masing. Tadi kita apa namanya saya udah bilang kita dibagi 3 tadi kan, yang personal, terus tokonya sama dia financial partnya. Nah perhitungan dari scoringnya ini tuh dalam waktu 3-5 menit doang. Gitu. Either dia baru ataupun dia yang repeat order. Jadi engine-nya di Lumudana udah bisa untuk gap itu. Tapi di belakangnya sebenarnya Lumudana, ini kita connect kemana-mana. Udah kayak jaring laba-laba aja gitu. Karena kan kita juga nggak bisa ngumpulin data sebanyak yang mungkin kalau kayak Bang Jeffrey, datanya udah banyak kan. Gitu. Kalau kita kan orang appetite untuk masukin data ke Lumudana kan pasti dia antara dia minjem atau dia mau naruh duit gitu kan. Jadi encourage orang tuh susah untuk coba-coba. Gitu. Jadi akhirnya kita connect tuh kemana-mana. Tapi alhamdulillahnya, luckily-nya teknologinya sekarang ada, terus kita ambil itu sebagai membantu, terus kita cek opportunity yang orang mau masuk mau kerjasama dengan Lumudana, kita pasang gap-nya di mana, dan kita masalah pembayaran itu adalah masalah restrukturisasi kalau yang sekarang dibahas. Tapi alhamdulillahnya di Lumudana restrukturisasi nggak ada. Tapi kita bagi aja pembayaran installment-nya. Dulunya kita bayar itu pokoknya per bulan installment-nya. Atau biayanya semua diambil di depan. Nah ini enggak sekarang. Kita bisa dibayar cicilannya per hari bisa, per bulan bisa, per minggu bisa. Gitu. Ini sesuai dengan request-nya si borrower aja di awal lagi gimana. Itu sih. Siap. Makasih banget Bang Yoga. Nah berikutnya nih udah ada beberapa pertanyaan sebenarnya nih Bang Boy. Dari audiens kita, dari abang-abang mbak kita. Mungkin pertanyaan pertama ini dari abang kita, M. Rifki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, akan pembicara yang super keren. Mau nanya nih, saya kebetulan beginner dalam berwirausaha. Sebelum pandemi COVID-19 ini hadir, saya memiliki beberapa planning untuk mengembangkan usaha di tahun pertama, kedua, hingga tahun kelima. Akan tetapi ketika pandemi COVID ini hadir, profit agak terjun bebas, sehingga harus merumahkan beberapa karyawan. Bahkan hingga saat ini yang bertahan itu 1 dari 5 karyawan yang dimiliki. Pertanyaannya adalah, sebagai beginner dalam wirausaha, apakah perlu inovasi terus atau harus berhemat di dalam pengeluaran? Itu yang pertama. Dan mana yang harus diutamakan di antara kedua tersebut? Jikalau harus berinovasi selain dari digitalisasi pemasaran, apa yang harus diinovasikan dalam kondisi saat ini? Mungkin minta tolong dari Bang Risa ya untuk menjawab pertanyaan ini. Pas nih. Biasa susah nih kayak Bang Risa ini kan. Dari kuliah udah jualan Bang Risa. Udah jualan. Bukan jualannya, biasa susah, Bro. Iya, ada cerita dia. Gimana Bang ceritanya, Bang? Siap, silakan Bang. Jadi inovasi harus. Cuma kalau inovasinya kebanyakan juga takutnya effort, biaya atau pemikiran kita itu jadi terbuang. Jadi sebenarnya bisa harusnya kita cuma fokus ke dalam satu inovasi yang kira-kira bisa apa ya? Oh, gampangnya gini lah. Sebetulnya gini. Kalau kita bicara UMKM ya, sebetulnya yang paling mudah adalah ketika kita bisa masuk ke dalam satu ekosistem. Jadi kalau kita bahasanya tuh kalau ekosistem di orang jualan apa, misalnya jualan baju, jualan gorengan atau jualan apa itu bisa aja marketplace banyak, karena
itu yang dibutuhkan oleh mereka untuk melebarkan sayapnya dan daya jangkaunya jauh lebih tinggi. Buat saya ketika terlalu banyak inovasi di saat sekarang ya, bukan berarti saya bilang bahwa inovasi itu berhenti, enggak, tapi maksudnya begini, kita juga harus cepat memutuskan sesuatu cepat. Walaupun sebetulnya kita tuh terbiasa untuk tertib lah. Orang teknik itu biasa kita selalu rigid. Jadi dihitung dulu ini untung apa enggak, modalnya berapa, nanti resikonya apa, habis itu baru di-execute. Nah, kalau sekarang nggak bisa kayaknya. Kita tuh harus agak agile ya, harus agak lentur ya. Maksudnya apa? Supaya kita tuh bisa segera memutuskan bahwa ekspansinya yang tepat itu seperti apa. Dan yang kedua, saran saya perbanyak ikut di banyak ekosistem sih. Itu dari sisi UMKM ya. Kalau saya bicara dari itu, mungkin kita coba merefer ke sisi sebelahnya yang di lender. Sama juga sebetulnya, lender pun opportunity-nya adalah ketika dia harus bisa menganalisa platform pembiayaan yang memberikan analisa bisnis mengenai borrower yang akan ditawarkan kepada si lender itu secara komprehensif. Misalnya ya scoring modelnya harus tepat, punya mesin AI apa tidak, terus kalau kebetulan di Vanisya itu kita punya mesin AI juga. Yang kita lakukan ada dua cara, jadi yang secara online dan offline. Offline itu maksudnya kita punya satu tim sebagai kredit scoring yang fungsinya membalancing scoring dari engine kita dan melakukan justifikasi apakah memang borrower ini layak untuk ditawarkan ke lender. Karena kita juga harus menjaga kredibilitas borrower, agregator maupun dan memberikan rasa aman kepada si lender. Itu kalau bicara opportunity ya. Jadi sebetulnya yang saya mau informasikan, dua sisi ini harus kita lakukan balance. Jadi secara UMKM juga harus melakukan inovasi, tapi untuk sekarang menurut saya nggak usah terlalu hebat, karena inovasi itu pasti ada biaya. Di sisi lender pun, lender juga harus cukup cermat untuk melihat platform-platform mana yang memang melakukan analisa kreditnya tuh baik. Karena betul tadi kata Bro Yoga, ngutangin sih semua orang pengen diutangin gitu loh. Cuma kan belum tentu bayar. Itu yang jadi tanggung jawab kami si platform untuk deliver itu baik ke lender kami. Itu aja sih. Jawabnya kayak pakai dari hati gitu, John. Banget. Itu kayaknya curcolnya semua rentenir online. Asli bro. Gue yakin jadi gitu. Tapi memang sebetulnya gini lah. Sebetulnya Vanisya cukup diuntungkan ketika kami tidak terlalu ekspansif di masa pandemi. Yang teman-teman ya kayak beberapa teman di platform pembiayaan, mereka jujur aja pada tepok jidat sih. Akhirnya mengajukan restrukturisasi hutangnya. Jadi kita cukup beruntung sebetulnya sih. Bersyukur alhamdulillah bahwa kita nggak terlalu ekspansif karena memang posisi kita di kebijakan masih terhambat sebetulnya. Tapi dalam artian tetap kita harus berkreatif lah. Akhirnya kita split menjadi agregator dan alhamdulillah ya tahun ini kita starting sistem kita tuh mulai di akhir tahun kemarin dan sekarang baru jalan sekitar 4 bulan lah, 4-5 bulan kita punya sistem yang cukup baik, sudah bisa hampir 7 miliar lah untuk membiayai UMKM ya. Kebanyakan UMKM. Mantap. Jadi sebetulnya niatnya itu untuk melakukan uji sistem sih. Karena begitu nanti kita dikasih label kayak punyanya Om Yoga, harusnya sih ngegas. Harusnya ya. John, ini juga. ini ada pertanyaan lagi Bang. Ini karena waktunya terbatas ya. Bang Jeff, ini ada pertanyaan Bang dari Ibu Ati Wiryastuti. Nah, ini beliau punya ada 800 titik tanaman hidroponik tinggal di daerah Jakarta Barat. Gimana kalau misalnya mungkin nggak bisa gabung ke tukangsayur.co? Mungkin dalam arti kayak sebagai supplier gitu Bang. Itu gimana sih Bang? Mekanismenya kayak gimana Bang biar bisa mungkin teman-teman di Jakarta atau di tempat yang tukangsayur.co ini beroperasi gitu Bang, bisa nitip
lapaknya juga Bang. Gimana Bang? Ini ekosistem nih, ini ekosistem. Ini ekosistem, betul. Ini ekosistem ini. Oke, terima kasih Bu Atik ke pertanyaannya ya. Relevan sekali. Aku cuman punya satu, kita jujur ya. Hidroponik dan organik, pangsa pasarnya kecil. Jadi very niche market. Istilahnya mungkin karena edukasi, orang belum teredukasi. Nomor 2, biasanya lebih mahal daripada sayuran biasa. Biasanya. Banyak pemain-pemain yang kita sudah ada supplier organik maupun hidroponik. Tentunya daerah cakupannya juga terbatas karena kan kita pakai geofencing ya sistemnya. Kalau menurut saya hidroponik itu mainnya mungkin ke saya bisa. Kita tentunya harus ada QC. Tim saya bisa QC langsung ke tempat ibu. Mungkin setelah PPKM ya lebih baik ya. Tapi tim kita periodik setiap 2 minggu PCR antigen dan juga kebetulan semuanya udah divaksinasi, jadi aman. Cuman ya kita reciprocalnya adalah tempat ibu udah belum everybody di sana. Karena kan kita lihat dari hulu ke hilir. Kita ada beberapa supplier yang memang petani organik ataupun hidroponik ataupun petani yang lain. Ada kebetulan teman saya itu bikin urban farming, jadi dia memang supply-nya ke daerahnya dia doang. Cuman ya persyaratan kita, orang-orang yang mengerjakan tanaman atau handlingnya, apakah pakai sarung tangan, apakah sudah divaksin, itu kita protokolnya, prokesnya cukup ketat sampai ke situ. Cucinya pakai air apa, kita cek pH balance-nya, jadi ribet iya, cuman itu untuk menjaga juga brand apapun yang masuk di kita ya. Jadi nggak boleh ketinggalan Bang ya, itu protokol prokes itu dimanapun itu wajib ya Bang. Wajib. Situnya. Karena terutama itu handling makanan ya, bahan dasar. Walaupun biasanya kan dimasak. Cuman kan kita mencegah pada saat sampai ke konsumen itu sudah keadaan bersih minimal. Ini info tambahan nih Bang. Saya akan pelajari websitenya. Ralat ada 1.200 lubang tanam. Wah, sudah berkali-kali panen tapi jualnya via WA Group aja. Respon sangat baik gitu. Tadi pengen ngobrol lebih jauh Bang. Wah, dapet nih bisnis di sini Bang ya. Boleh Bu, bisa diajukan, kita ada customer service @tukangsayur.co. Itu nanti ada, kita bilangnya merchant acquisition atau supplier acquisition ya. Itu boleh. Nanti yang handle adalah Bu Popi. Luar biasa. Mantap. Jadi nih bisnis satu di sini, alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi emang yang nanya ke gue pasti ibu-ibu ya. Tapi kita sebagai penyelenggara, John, karena kita memfasilitasi ini ada fee manajemen John. Jangan takut ya. Nanti Bang, itu di belakang Bang. Oke, di belakang. KUD ya, Komisi Uang Bu, Dengar. nanti kalau mau dapat nanti nomornya Pak Jeff melalui kami, nanti kami atur Bu ya. Semuanya berapa persen ya. Bercanda. Oke. Terima kasih Coach. Oke. Andi Tirta dan Coach yang lain. Mudah-mudahan berlanjut nih ngobrolnya ya. Terus. Makasih siap, Bu Atik. Ya, siap. Insya Allah. Gimana Jan? Ada Terima lagi Jan? Dari list? Mungkin kita mau kasih. nanya lagi nih. Kalau ada nih. Oh, silakan. Ini Bang, dari chat ada dari Rizal. Jadi Bang Rizal ini ingin bertanya saat membangun usaha, bagaimana di awal? Rasanya melewati lembah kematian di saat membangun usahanya. Jadi mungkin Bang Rizal butuh apa ya? Butuh motivasi atau semangat gitu ya. Mungkin Bang Yoga atau Bang Nanang mungkin bisa menyemangati nih Bang Rizal ini nih. Tanggung jawab nih Bang, ayo Bang. Bang Yoga, silakan Bang Yoga, silakan Bang. Oke. Ya kalau dengar cerita kayak gitu, itu udah makanan hari-hari sih kalau gue pribadi di Lumbung Dana. Ini nggak tahu gimana ceritanya, pokoknya nomor handphone tuh kesebar aja udah. Gitu. Ada orang nelpon yang nggak enak kalau nggak diangkat, mohon-mohon gitu-gitu ya itu udah makanan sehari-hari lah. Cuman balik lagi, isunya itu sekarang adalah bukan melakukan, benar tadi katanya si Bang Risa, bukan melakukan inovasi atau apa, tapi kita harus awal dari survive dulu. Kalau untuk ide inovasi sih nggak usah repot mikirin panjang, yang penting sering nonton di YouTube atau lihat Instagram, contek aja. Kali-kali rezeki, udah gitu aja dulu. Itu dulu sih awal.
kalau terlalu muluk-muluk tuh gimana ya, kadang nggak jalan gitu. Cuman ada beberapa, kalau kita sekarang dari Lumudana juga kita ada kayak bantuan sosial lah, beberapa gitu di Kalimantan, kan kita boro-boro lebih banyak di Kalimantan. Itu kita juga kerjasama bareng sama organisasi nirlaba namanya Kalsel Peduli di Kalimantan. Nah itu kemarin kayak banjir di sana, kita bisa nyisihin sebagian dari tingkat pengembalian untuk kalender, kita lempar ke sana. Sebagian dari provisi admin kita lempar juga ke bantuan sana. Terus ada juga beberapa dari customer kita, dari nasabah kita, dari borrower maupun lender yang kena COVID-19, akhirnya harus isoman atau di rumah sakit atau perlu ada donor darah. Itu kita ada timnya sendiri tuh yang untuk kontekin itu masing-masing, termasuk vaksinnya juga. Nah, alhamdulillah awalnya itu pokoknya intinya kita itu niatnya harus survive dulu diri sendiri. Habis itu yang kedua, karena saya juga ngelihat perusahaan ini dengan umur yang masih jauh di direktur pada umumnya, terus jadi semangatnya itu untuk ngasih makan aja teman-teman di kantor. Nah, alhamdulillahnya bukannya kita PHK orang, nambah orang iya. Itu alhamdulillahnya. Gitu. Tapi semangatnya gitu, semangatnya jangan cari untung dulu lagi kondisi gini, yang penting kita survive dan kita bisa nolong orang sebanyak-banyaknya. Gitu. Intinya itu. Terus yang sekarang lagi happening tuh pasti yang tujuan utamanya untuk nolong atau untuk ngebantu basic needs. Jadi benar pilihan bisnisnya dari Bang Jeffrey, basic needs-nya orang itu makan. Kadang nggak pakai baju, yang penting kenyang udah nggak apa-apa, bisa tidur kan. Gitu. Nah itu yang basic needs-nya itu. Tapi kalau saya pilihannya di dunia keuangan karena semua pasti ujung-ujungnya duit. One day mungkin kita bisa Bang Jeffrey kerjasama dengan fintech yang lain, atau saya akan bekerja sama dengan e-commerce yang mirip dengan Bang Jeffrey. Gitu. Oke. Bang Nana mungkin kolaborasi. Ada nih Bang. Kolaborasi betul. Ya. Ada sharing Bang. Memang kondisi ini memang pasti ya di kita sebagai organisasi nirlaba juga pasti ada anggota-anggota juga yang memang punya usaha, dan pasti juga saya kenal sih sama Bang Rizal. Salam Bang Rizal. CS juga nih Bang, jangan-jangan. Memang pasti CS ya? Pasti ya, teman-teman kita juga pasti ada. Memang ini yang sebetulnya mesti kita pikirkan ke depan sebagai organisasi, gimana kita bisa memang kalau berbisnis mungkin ada suatu komunitas lebih baik ya, misalnya bisnis ayam itu mungkin kalau ada banyak pedagang ayam mungkin bisa saling support. Mungkin kalau bisnis sayur, banyak pedagang sayur bisa saling support. Nah, mungkin ini yang sebetulnya pengen harusnya bisa kita bantu. Mungkin kita bisa bikin komunitas pebisnis. Mungkin juga kita bisa nanti mengkoneksikan dengan Bang Risa yang sebagai punya fundingnya mungkin, atau Bang Yoga. Mungkin di situ nanti kita bisa bikin suatu inkubasi bisnis. Nah, mungkin di situ kita bisa saling bantu buat para alumni yang memang kondisinya pasti banyak yang terdampak pandemi ini, Bang Boy. Itu harapannya sih depan mungkin kita bisa create sesuatu yang bisa saling membantu lah. Iya. Kayaknya juga hari gini kayaknya pola pikirnya bukan ini ya, bukan mengalahkan ya, tapi kolaborasi Bang ya. Gitu Bang. Betul Bang. Oke, siap. Thank you Bang Rizal untuk Bang senior nih. Ngeri kita kalau sama senior aja John. Oke Bang, ini gue mau nanya deh terakhir nih dari gue ya, sebelum kita minta closing statement dari teman semua, karena kita pengennya jam 9 ini kita closing acara kita, tapi nanti kalau ada mau masih pembicara masih yang bisa bertahan, atau nggak ada kesibukan lain masih di sini, oke aja. Bang, gue mau nanya Bang. Oke, in the future kita nggak tahu nih pandemi sampai kapan gitu ya. Mau sampai kapan? John, ini pertanyaan lu tuh John deh. Sorry John, gue ambil John deh. Oh, Bang. Kita kan saling melengkapi, Bang, saling mengisi. Kadang kan ngambil pertanyaan orang lain, gue nggak enak gue membuat impresi, tapi dari karya orang lain gue silakan John. Siap, Bang. Jadi mungkin untuk abang-abang yang ada di sini nanti. Pandemi ini kan kita nggak tahu Bang, kapan ini akan berakhir.
Dan sedangkan kan kita kan harus bukan hanya survive atau adapt, tapi kita harus bisa memanfaatkan segala hal yang ada di sini untuk bisa kita bukan hanya new normal lagi hidup, tapi kita bisa mendapatkan hal yang lebih gitu. Mungkin kan kalau tadi kita lihat Bang Jeffrey misalnya, karena dari awal dia sudah ada community, lalu juga kolaborasi, dan itu jadi semua ekosistem itu terkonek. Jadi apalagi di zaman digital ini itu kan yang penting gitu kan. Terus ada juga dari sisi fintech, dari Bang Yoga dan Bang Risa, dan juga dari organisasi Nirlaba. Bang Nanang, itu kan semua punya challenge-nya masing-masing. Maksudnya apa sih yang akan dilakukan oleh abang-abang semua untuk bisa thrive gitu, untuk bisa bukan hanya survive tapi bisa maju gitu. Mungkin tips-tips apa dan mungkin hal-hal apa yang mungkin bisa dilakukan atau dicontoh sama abang-abang bamba yang mengikuti kita, dan bisa jadi betul. Kayak gue misalnya di kantor nih, gue nggak tahu apakah nanti gue akan masuk di bulan, kan masih WFA nih, gue udah setahun lebih WFA terus sebenarnya di rumah aja gitu kan kantor gue. Apakah gue harus beli baju kantoran, beli sepatu baru sejak gue masuk kantor, maksudnya gue pakai gitu kan gitu. Ini bakal jadi new normal banget gitu ya. Jangan kantor udah nggak butuh lagi gitu, Bang. Oke deh Bang, kita bisa pengen banget dengar sharing lu Bang. As a futurologist futurologist ya istilahnya. Lo melihat ini ke depan kayak gimana Bang semua? Dari siapa dulu ya? Dari Bang Nanang deh ya. Silakan Bang. Oke ya. Terima kasih Bang John. Tanyanya berat banget ya. Gini, kalau kita di organisasi Nirlaba pasti ada dua dampak lah ya. Pertama dari masalah prioritas kesehatan dan juga masalah ekonominya gitu. Pasti mungkin berbeda sama teman-teman yang profit, pasti kan prioritasnya di ekonominya. Kalau kita enggak, mungkin kita ada dua, kesehatan dan juga ekonomi gitu. Pasti yang kita prioritas pertama adalah kesehatannya gitu. Minimal mereka bisa survive, tidak sakit, bisa bekerja, bisa produktif. Nah itu yang sebetulnya kita prioritasin, sehingga kita belajar dari yang second wave ini ya, yang COVID Delta ini, kita akan lebih mempersiapkan kondisi-kondisi terburuk agar bisa teman-teman lebih survive untuk menghadapi kemungkinan terburuk seperti itu. Dan juga dalam sisi ekonomi juga kita akan coba melihat kira-kira potensi-potensi kolaborasi untuk membantu teman-teman yang memang juga sedang berjuang dalam kondisi ekonominya. Mungkin kedepannya seperti itu Bang Boy sama Bang John. Keren. Jadi fokus gua itu udah paling utama untuk mendongkrak semuanya Bang ya, ekonomi sama kesehatan. Ada pas banget Bang. Ya, Bang. Oke Bang, sip, mantap. Bang Yoga, silakan Bang, waktunya Bang. Oke, thank you. Kalau dari gua sendiri sih, karena COVID-nya kita belum tahu sampai kapan, yang penting kita adaptif, itu yang pertama. Yang kedua, jangan takut untuk berkolaborasi sama nyoba hal yang baru. Jadi kalau misalnya kayak nih contoh kasus ya yang menarik di Lumbung Dana, ini ada satu nasabah kita, borrower. Dia dulunya juga tukang sayur, tapi sorry Bang Jeff, dia offline. Konvensional ya Bang? Konvensional. Jadi dia dulu punya toko gitu, tapi karena lagi COVID begini, orang kan nggak bisa kedatang ke tempatnya dia. Akhirnya dia jadi keliling bawa gerobak dan lain-lain. Nah sekarang dia udah nggak jualan sayur, tapi dia koordinatornya doang. Gitu. Dia udah nggak capek-capek keliling, dia cuma kumpulin, terus dia bikinin grup WA ke rumah-rumah tertentu, RT RW. Setiap hari kerjanya dia cuma ngelis, dia cuma kasih tahu tukang sayur ini kirim ke sana, kirim sana, kirim sana. Lucunya lagi dia usaha hariannya nggak pakai modal. Asli modalnya dia zero. Tiap hari itu dia minjem di Lumbung Dana itu selalu jam 3 sampai jam 4 pagi. Itu nggak pernah enggak. Jam 3, jam 4 pagi duitnya cair, jam 1, jam 2 siang dia balikin. Jadi putaran hariannya dia lakukan di situ.
Nah kebetulan itu orang waktu itu ketemu sama saya, kita lagi ada sosialisasi waktu itu, saya di Jawa Barat. Nah ngobrol-ngobrol, akhirnya dia bilang, "Oh, kenapa saya nggak kayak gitu ya?" Nah kolaborasi inilah, terus tingkat kepercayaan sama orang inilah yang harus dibangun kalau lagi di masa sekarang. Akhirnya dia yang udah desperate banget, terus sekarang menemukanlah jalannya yang sesuai. Jadi ini kan win-win solution ya. Gitu. Ini contoh-contoh kayak gini yang ide-ide unik-unik yang aneh-aneh inilah yang harus digali-gali terus. Siap Bang Yoga. Berarti kuncinya itu adalah kolaborasi ya Bang. Jadi walaupun Kolaborasi keadaan dan kita kayak gini, kita adaptasi, kita kolaborasi, jaring-jaring komunikasi tadi kan itu dia bisa ngatur dari ibu-ibu di mana. Jadi dia saling mengkonekin aja gitu kan Bang. Jadi jangan terkungkung gitu. Kita sudah WFH terus, di rumah terus, tapi kita mesti bisa expand gitu kan Bang. Iya, betul. Bisa bikin tukang sayur perjuangan.co tuh Bang tadi Bang. Itu bisnis modal kita banget tuh, bisnis modal mirip tuh awal mulanya kita. Oh gitu. Iya, dia awal mulanya begitu. Ada lagi yang awal mulanya mulai kayak Gojek, mesen ojek online, tapi pakai SMS kan dulu, BBM kan Gojek. Nah dia juga sekarang pesen ojek atau kirim-kirim barang gitu, pesan-pesan makan tapi lewat WhatsApp. Karena Gojek sama Grab belum ada di daerahnya. Ya makanya tadi udah nggak usah pikirin inovasi yang capek-capek, mikirin rocket science atau apa kayak Elon Musk bikin roket dan lain-lain. Udah copy aja. Ikutin yang di daerahnya apa, udah itu aja. Oke, siap Bang. John, kita lempar ke Bang Jeff ya. Siap. Bang Jeff, silakan Bang Jeff. Oke. Kayaknya nggak ada yang tahu ya ini kapan berakhir ataupun akan ada akhirnya nih, atau ini kayaknya the new normal akan new terus. Tapi yang kita lihat tadi yang Pak Yoga bilang tuh, that's sebenarnya sudah kita lakukan, tukang sayur, cuman dia mungkin masih levelnya WhatsApp group di daerah tertentu kita udah digitalisasi lah. Cuman awal mulanya sama sih Yoga. Kita juga begitu. Tapi kembali lagi, apa sih yang ada di depan mata yang kita bisa lakukan secara simple? Maksudnya kan ada rule of thumb, keep it simple, stupid gitu. Maksudnya kelihatannya simple, stupid, kayak kita mikirnya tukang sayur.co kan awalnya apa sih? Pain point-nya 4 istri co-founder, pain point-nya simple banget. Tukang sayur keliling tidak pernah lengkap apa yang dibutuhkan rumah tangga. Supermarket nggak pernah lengkap. Kadang-kadang dari supermarket A ke B ke C ke D. Itu pain point yang paling simple di depan mata. Nah, gimana anybody, kembali kayak Yoga bilang, it's not rocket science. How to solve a simple problem, simple. Nggak usah dikompleksin lah. Mungkin hanya dengan WhatsApp, atau mungkin hanya dengan flyering, traditional way, kayak RT RW, yang tadinya kita nggak kenal tetangga, WhatsApp group RT RW jadi sangat penting. Nah, buat tukang sayur, dengan adanya WhatsApp RT RW, kami masuknya lebih penetrasi cepat. Jadi lewat ketua RT atau ketua RW, Pak, kita ada tukang sayur, Bapak banyak purnawirawan, banyak lansia, tidak bisa keluar rumah, tidak bisa belanja, kita fasilitasi, jegrek si ketua RT RW di WhatsApp group yang tadinya WhatsApp group sepi, update-nya mengenai COVID segala macam, jadi ada solusi. Si ketua RT-nya bisa menjadi kasarnya opinion leader, influencer. Nah, kita juga kayak developer yang tadinya kita mau penetrasi, akhirnya developer, oh ini bisa gue jadiin CSR, bisa gue jadiin empati sebagai corporate social responsibility. Ya udah deh, Jeff, gue bayarin deh. Siapapun yang isoman di real estate development gue di seluruh Indonesia, gue bayarin isomannya selama lo ada coverage. Contohnya itu simple ya. Jadi blessing in disguise itu kadang-kadang from a simple problem. Tapi jangan terlalu mikir, ini gimana, perlu ada AI, perlu ada ini, perlu ada itu. Seiring dengan waktu, itu bisa kita terapkan. Tapi paling enggak, kalau kayak Yoga, Marisa tahu, di proof of concept-nya dulu deh. Konsep ini bisa berjalan di ekosistem yang kecil.
Baru kita mikir secara kompleks, jangan langsung nasional. Kita lebarin lah dari Jakarta Selatan ke Jakarta Barat, ke Depok, step by step by step. Karena saya pernah jadi pembicara di, namanya lucu ya, mohon maaf bahasanya, fuck up nights. Itu para founder itu bukan menceritakan suksesnya, Gagalnya. menceritakan gagalnya, banting tulangnya, nangis darah, istilahnya muntah darah, itu semuanya ada. Dan itu dari kegagalan itu kita belajar. Nah, orang Indonesia kan jago nih ngulik. Semakin kepepet, semakin ngulik. Pasti ada cara inovatif dengan masing-masing cara untuk come out. Kayak simple deh, orang Indonesia nggak bisa, susah banget disuruh pakai helm naik motor. Itu udah paling susah. Banyak banget. Lawan arah, oh cuman dekat. Nggak pakai helm, oh cuman dekat. Ya dia Banyak akalnya ya, kucing-kucingan Bang. sama polisi. Dia cuma takutnya kalau pas ada razia. Itu kan berarti kan kreatif orang Indonesia, inovatif. Nah, coba dipelesetkan ke sisi positif deh. Apa sih yang bisa lo lakukan di lingkungan lo sendiri? Contohnya. Itu aja sih, jangan takut gagal, start with a simple idea, dicoba di lingkungan kecil. Proof of concept, scale pelan-pelan. Jangan terlalu muluk-muluk deh. Gue mau langsung, wow, gue mau jadi unicorn, dekakorn, hello, gitu. Emang lo sangka unicorn nggak tambah uban, nggak tambah botak, nggak tambah kurus? Ya pastilah. Om Risa tau lah dari gue gemuk jadi kurus, kan ada sebabnya. Untung gue belum ubanan, Om. Gue udah ubanan, udah kurus, untung masih ada rambut. Iya. Thank you banget, Siap, Bang. John, terakhir kita Berarti- ke Om Risa ya. Silakan Bang Risa. Ya, sebetulnya semuanya linear. Jadi kalau dari sisi gua ya, sebetulnya inovasi yang berupa ide itu sekarang lebih penting lah dibanding inovasi yang berupa teknologi. Karena prinsipnya ide itu lebih penting, lebih bisa deliver timbang teknologi yang dulu kan. Karena teknologi itu sebetulnya sifatnya cuma supporting aja. Terus kalau untuk para teman-teman, kalau COVID ini sebetulnya yang paling penting itu kita harus bisa save. Terutama di aset. Siapin tabungan, dana darurat. Terus misalnya kalau punya dana lain, misalnya para profesional nih, kan sebetulnya mereka punya tabungan. Kadang-kadang kan sempat mikir, aduh, ini duit gua tabung buat bertahan atau gua buat invest ya. Nah, sarannya adalah kalau memang ada lebihan, boleh invest sebagai passive income. Karena begini, kalau masuk ke sumber-sumber keuangan pendanaan, kita masuk investasi di situ, itu sebenarnya secara otomatis kita membantu UMKM. Dan secara langsung juga kita menggerakkan ekonomi, langsung bergerak. Karena itu sudah pasti terjadi. Dan jadikan kita tuh jadi tuan rumah di negeri sendiri lah. Luar biasa. Mantap. Terus yang kedua adalah sekarang ini zaman udah kompetitif sama sekali. Kalau dibilang kompetitif, udah nggak bisa. Orang nggak bisa jadi yang paling, itu nggak bisa. Yang paling penting adalah networking and kolaborasi. Karena begitu itu tumbuh, itu akan orang sadar nggak sadar akan ngebikin kita saling terikat satu sama lain dan saling membantu satu sama lain. Itu yang terpenting. For the benefit of all ya, Bang. Yes. For benefit of all, kayak rasa ya. Sekali. Masuk. Bang. Oke, John. Kayaknya kita udah di penghujung acara nih, John. Tapi gue Siap, juga Bang. ingetin lo, John. Ini kan juga musim pandemi. Jadi ketika salah satu blessing in disguise kalau orang macam lo, John, bisa mengoptimalkannya, lu bisa nikah tahun ini, John, selekasnya dengan biaya semurah-murahnya, John. Cuma Betul, maksimal 30 undangan, John. Betul. Lu pikirkan itu juga sebagai sebuah blessing in disguise, John. Tapi di undangannya tetap, Bang, ada barcode kalau mau angpau lewat Gojek atau lewat mana itu ada tetap, Bang. Nanti bisa pakai webinar gitu ya. Oke, siap. John, kayaknya kita harus closing acara kita hari ini. Banyak-banyak terima kasih sekali buat para pembicara kita hari ini. Bang Nanang, Bang Yoga, Bang Jeff, Bang Risa, ya John ya. Siap.
Dari kita ya terima kasih sekali untuk para pendengar. Ini pendengar tadi dari awal tuh sampai akhirnya ada total 80-an dan ini stabil banget ya. Luar biasa. Terima kasih. Gue sih yakin apa yang disampaikan oleh para pembicara hari ini, John, ada selangkah dua langkah yang bisa menginspirasi nih bakal jadi amal jariah nih. Was. Betul banget, Bang. Gak ustaz Betul banget kan. Oke, John, dari lo ada mau sampaikan lagi, John, sebagai ini, John? Mungkin terakhir ya dari 4 panelis ini, abang-abangku ini yang keren-keren semua, satu kata kunci yang menurut saya ini Bang harus kita sama-sama lakukan adalah pertama mulai dari langkah kecil. Dari sekitar kita harus gak usah berpikir muluk-muluk dan dicoba aja gitu. Dicoba terus, dan yang pasti sambil dicoba jangan kita pusing sendiri, tapi tentu saja harus selalu perluas koneksi, perluas kolaborasi gitu. Karena kita akan saling membutuhkan for the benefit of all. Mungkin itu sih. Oke, thank you so much John for the very wise word as the closing statement. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih buat Bang Yoga, Bang Nanang, Bang Jeff sama Bang Risa untuk waktunya. Ini pertemuan pertama kami sebagai host dan co-host. Nantikan kami berikutnya di acara Pandemic Talk. Mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi dan juga semangat buat semuanya beraktivitas. Insya Allah yang baik-baik kita bisa ciptakan selama musim pandemi ini. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang Jeff. Terima kasih abang-abang semua. Bang Jeff, Bang Yoga, Bang Risa, Bang Nanang. Makasih semuanya audiens, abang-abang semua. Terima kasih semuanya. Keren-keren semua. Terima kasih semuanya.